Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatustari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stoikiometri. Poin yang pertama yaitu pengertian stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoikion yang berarti elemen atau unsur dan metron berarti ukuran. Jadi stoikiometri adalah hubungan kuantitatif antara massa unsur dalam senyawa atau massa zat yang bereaksi. Poin yang kedua yaitu konsep mol. Mol yaitu sejumlah zat yang mengandung sejumlah partikel yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel atau sejumlah atom yang terkandung dalam 12 gram dari atom C12 atau karbon 12. Rumus mol yaitu mol sama dengan massa per mR sama dengan volume STP per 22,4 sama dengan sigma partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Contohnya yaitu 3,2 gram metana atau CH4. Tentukan volume gas dalam keadaan STP. Di sini diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Baiklah, massa per mR sama dengan volume STP per 22,4. Di sini massanya 3,2 per 16 sama dengan volume STP per 22,4. Volume STP sama dengan 3,2 dikali 22,4 per 16. Hasilnya 71,68 per 16. 71,68 dibagi 16 sama dengan 4,48 liter. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu massa atom relatif atau MR. MR sama dengan sigma AR yaitu jumlah atau sigma massa atom relatif dari unsur-unsur dalam suatu senyawa. Contohnya yaitu H2SO4 atau asam sulfat. ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16, dan ARS sama dengan 32. Yang ditanya yaitu MR H2SO4. MR sama dengan 2 dikali ARH ditambah ARS ditambah 4 dikali ARO. Jadi 2 dikali 1 ditambah 32 ditambah 4 dan dikali 16. Jadi hasilnya yaitu 98. Selanjutnya poin yang keempat yaitu persen komposisi. Persen komposisi rumusnya yaitu persen unsur sama dengan sigma unsur dikali AR per MR senyawa dikali 100%. Persen komposisi yaitu persen massa unsur dalam suatu senyawa. Contohnya yaitu nikotin memiliki MR 160, mengandung 17,5% unsur nitrogen. Jumlah atom nitrogen dalam senyawa nikotin adalah diketahui N-nya sama dengan 14. Persen N sama dengan N dikali AR per MR senyawa dikali 100%. N 17,5 sama dengan N dikali 14 per 160 dikali 100%. N sama dengan 17,5 dikali 100 per 14 dikali 100. 17,5 dikali 100 yaitu dapat 2800 dan 14 dikali 100 dapat 1400. Jadi 2800 dibagi 1400, N-nya dapat 2 atom N. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas yaitu zat-zat yang direaksikan tidak selalu tepat sesuai dengan koefisien reaksi. Yang kedua, bereaksi yang bereaksi habis dan membatasi jalannya reaksi yaitu bereaksi pembatas. Bereaksi lain dapat dikatakan berlebih jika masih ada sisa yang tidak bereaksi. Rumusnya yaitu PP mol koefisien dicari yang paling kecil. Contoh bereaksi pembatas yaitu diketahui reaksi H2
C2 ditambah O2 menghasilkan 2O jika 2 gram gas H2 bereaksi dengan 8 gram O2, maka uap air yang dihasilkan adalah ARH sama dengan 1 dan O sama dengan 16. MR H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. H2 yaitu memiliki 2 gram, jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 mol. Sedangkan O2 memiliki 8 gram, 8 dibagi 32 menghasilkan 0,25 mol. Menghasilkan H2O memiliki 2/1 dikali 0,25 sama dengan 0,5 mol. Mol sama dengan massa per mR. Jadi gram sama dengan mol dikali mR. Molnya yaitu 0,5 di sini dikali 18 mR. Jadi hasilnya yaitu 9 gram. Selanjutnya, stoikiometri reaksi atau perhitungan reaksi. Mol B sama dengan koefisien B per koefisien A dikali mol A. Contohnya, untuk membuat senyawa MgSO4 padatan MgO direaksikan dengan H2SO4. Berapa gram MgO yang diperlukan untuk membuat 30 gram MgSO4 tersebut? Di sini ARMG sama dengan 24, S32 dan O16. MgO ditambah H2SO4 menghasilkan MgSO4 ditambah H2O. Di sini sebelah kiri 1/4 mol dan di sebelah kanan 1/4 mol. Kenapa 1/4 mol? Karena 30 gram dibagi 120. MR MgSO4 sama dengan 24 ditambah 32 ditambah 16 dikali 4, yaitu 120. Karena tadi mencari N sama dengan gram per mR. Gram sama dengan N dikali mR sama dengan 1/4 dikali 40. Jadi hasilnya yaitu 10 gram. Selanjutnya nomor 7 yaitu stoikiometri larutan. Stoikiometri larutan yang A, persen massa suatu zat yang terdapat dalam 100 gram campuran. Persen massa sama dengan massa zat campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Contohnya yaitu berapa persen massa dari 20 gram gula yang dilarutkan dalam air sebanyak 80 gram. Persen massa sama dengan massa gula dibagi massa gula ditambah air dikali 100%. Massa gula 20 gram dan massa gula ditambah air 100 gram. Jadi 20 gram dibagi 100 gram dikali 100%. Hasilnya yaitu 20%. Selanjutnya poin yang B. Poin yang A ya tadi yaitu persen dan poin yang B yaitu bagian per juta atau part per million atau ppm. ppm sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 1000. Contoh, dalam 2 kg air terdapat 20 mg raksa atau mHg. Hitung ppm-nya, yaitu ppm sama dengan 20 dibagi 2000 dikali 1000, hasilnya yaitu 10 ppm. Selanjutnya yang C, molaritas atau M sama dengan N per M. Yang D, molalitas atau M. Di sini perbedaannya yaitu kalau molaritas simbolnya M besar dan molalitas simbolnya M kecil. M sama dengan massa per mR dikali 100 per P. P di sini yaitu massa pelarut. Yang E, fraksi mol atau X. XA ditambah XB sama dengan 1. XA sama dengan mol A per mol A ditambah mol B. Selanjutnya yang XB sama dengan mol B per mol A ditambah mol B.
Sampai disinilah materi yang saya sampaikan tentang stoikiometri. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.